merupakan proses pemisahan bahan campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Metode ekstraksi juga tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Kemudian, ekstraksi untuk bahan yang berasal dari tumbuhan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dikelompokkan bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan lain-lain. Kemudian, dilakukan pengeringan dan penggilingan bagian tumbuhan. Yang kedua, dilakukan pemilihan pelarut. Untuk pelarut polar, yaitu seperti air, etanol, metanol, dan sebagainya. Sedangkan untuk pelarut semipolar, yaitu etil asetat. Dan untuk pelarut nonpolar, yaitu N-heksana, kloroform, dan sebagainya. Jenis-jenis metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ada yang konvensional dan ada juga yang non-konvensional. Adapun yang untuk konvensional, yang pertama ada maserasi, yang kedua ada perlokasi, yang ketiga ada infusa, yang keempat ada dekokta, yang kelima ada soklet, yang keenam ada reflux, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang non-konvensional, yang pertama ada ultrasonik, yang kedua ada microwave assisted ekstraksi, dan lain-lain. Nah, apa sih metode ekstraksi yang paling efektif? Menurut saya, metode ekstraksi yang paling efektif yaitu maserasi. Apa sih maserasi itu? Jadi, maserasi merupakan metode ekstraksi yang dilakukan dengan cara perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai, dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa pemanasan. Adapun keunggulan dari metode maserasi itu, yang pertama, zat yang akan diekstraksi tidak akan rusak. Yang kedua, metode yang paling sederhana. Yang ketiga, peralatan yang digunakan sederhana. Dan yang terakhir, biaya operasional yang relatif rendah. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode ekstraksi maserasi, yang pertama, dilakukan penimbangan bahan. Yang kedua, dimasukkan sampel ke dalam medium botol atau Erlenmeyer. Yang ketiga, masukkan pelarut dengan perbandingan 1:5. Yang keempat, rendam selama 24 jam. Yang kelima, saring menggunakan corong Bachner atau kertas saring untuk mendapatkan hasil penyaringan atau filtrasi. Yang keenam, uapkan filtrasi dengan rotary evaporator. Dan yang ketujuh, timbang hasil dari ekstraksi. Dan yang terakhir, hitung hasil rendemen dari seluruhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.